Sobat semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan juga kesejahteraan bagi Anda dan keluarga Anda. Amin. Sobat Witri, akhir-akhir ini ada suatu hal yang menggelitik pikiran saya, yaitu beberapa waktu lalu ada aturan baru dari pemerintah melalui Ditjenpas, yaitu merumahkan 36.000 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya, yang namanya peraturan baru ya, atau kebijakan baru, tentunya akan menjadi sebuah polemik. Apalagi di sini pemerintah menengahi ribuan atau bahkan jutaan penduduk di Indonesia, yang tentunya kebijakan tersebut tidak dapat menuruti kemauan dari setiap orang, bukan? Jadi wajar saja ketika peraturan baru ini dimunculkan akan menjadi perdebatan atau polemik di masyarakat, di mana banyak masyarakat yang pro dan juga kontra. Banyak klien-klien saya atau yang biasa saya sebut dengan keluarga Witri yang mengomentari atau mengeluhkan hal ini. Ada beberapa komentar yang saya dapatkan, seperti ini akan saya bacakan. Mbak Witri, saya takut tetangga saya yang mantan napi yang masuk penjara karena membunuh dan merampok sudah dikeluarkan dari penjara dan sekarang ada di rumah. Sementara istrinya kan tidak bekerja, lalu dapat makan dari mana mereka? Saya takut kalau mereka merampok dan menjarah lagi rumah saya. Adakah pagar gaib untuk melindungi rumah dan keluarga saya? Ada beberapa komentar lagi. Oke, seperti ini. Mbak Witri, tetangga desa saya sudah keluar dari lapas dulu karena nyolong motor. Saya takut kalau dia nyolong lagi di lingkungan rumah saya. Minta amalan untuk memagari rumah saya dari kejahatan dong Mbak Witri. Ada juga komentar ini. Mbak Witri, adakah ilmu atau amalan yang bisa membuat penglihatan orang yang berniat jahat masuk ke rumah kita? Saat dia melihat rumah kita, tiba-tiba yang dipandanginya adalah hamparan laut lepas penuh dengan buaya atau hutan belantara yang penuh dengan harimaunya. Oke, intinya sih banyak sekali yang meminta cimat atau amalan keberuntungan pagar gaib untuk melindungi rumah seisinya. Ya, saya sangat paham pastinya ada kekhawatiran atau rasa was-was akan hal tersebut dan saya sangat mengerti hal itu. Saya juga tidak menyalahkan rasa was-was yang dialami oleh seluruh Mbak Witri semuanya akan hal itu, karena ya bisa dibilang itu wajar kan dan juga manusiawi. Jadi bagaimana Mbak Witri agar rumah kita tidak mengalami pencurian atau perampokan? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kembali bersedekah. Sedekah, salah satu manfaatnya adalah untuk menolak bala. Jika kita tahu bahwa tetangga kita sedang mengalami kesulitan, atau kita ambil dari contoh tadi bahwa suaminya mantan napi yang pulang ke rumah, lalu istrinya tidak bekerja, sedangkan ada kehidupan suami istri dan juga anak-anak yang harus dihidupi. Kita sebagai tetangga walaupun belum mampu, ya secukupnya saja sih kita bisa untuk bersedekah ke keluarga tersebut. Bersedekah kan bukan soal bersedekah uang saja, bisa dengan makanan, mengirim beras, telur, dan kebutuhan rumah tangga misalnya. Ya berbagi sedikitlah, asalkan kita ikhlas akan hal tersebut. Karena berbicara tentang psikologi manusia, manusia itu tidak suka orang yang kikir atau pelit. Secara tidak langsung akan ada setan yang membisikkan ke telinga orang tersebut,
Yuk kita kerjai orang yang pelit tersebut. Alhasil jika kita tidak suka bersedekah tersebut, maka kita akan dijaili atau diusik oleh tetangga kita sendiri tersebut yang merasa bahwa kita kurang amal. Berbeda jika Anda adalah orang yang dermawan dan suka berbagi, maka orang yang tadinya atau awalnya berniat buruk kepada Anda, maka akan menjadi segan untuk melakukan kejahatan kepada Anda karena Anda orang yang suka menolongnya. Namun bagaimana cara atau sikap waspada yang harus kita ambil untuk orang yang tidak mengenal kita? Orang yang sudah gelap mata tentunya tidak akan lagi memikirkan siapa korbannya. Sebagai manusia, tentunya kita harus berdoa. Anda bisa mengamalkan ayat kursi selama 40 malam yang dilakukan setelah melakukan sholat isya dan dibaca sebanyak 7 kali menghadap kiblat. Lalu dilanjutkan dengan membacanya dengan arah utara, timur, dan terakhir selatan yang dibacakan sebanyak masing-masing 7 kali. Selanjutnya menghadap kiblat, namun tengadahkan kepala Anda ke atas, lalu ke bawah, dan diulangi sebanyak 7 kali. Lakukan hal ini selama 40 hari berturut-turut. Lalu, usaha yang bisa Anda lakukan adalah selalu mengunci atau menggembok rumah Anda. Kalau perlu, pasanglah alarm. Jadi ketika ada orang yang berniat untuk membobol rumah Anda, alarm akan berbunyi. Lalu bagi Anda yang rumahnya berpagar, di atas pagarnya bisa diberi pecahan-pecahan kaca, di mana kalau orang atau ada orang yang ingin melompati pagar tersebut akan berpikir ulang kembali karena di atasnya ada pecahan kaca yang bisa melukainya. Selain itu, Anda bisa menggunakan jimat keselamatan pagar gaib dari saya. Banyak sekali klien-klien saya yang sudah membagikan pengalamannya ketika menggunakan jimat pagar gaib tersebut. Salah satu pengalaman yang dibagikan oleh klien saya adalah ketika dia menggunakan jimat keselamatan pagar gaib di rumahnya ketika ada seorang pencuri yang berniat buruk mencuri di rumahnya. Ketika sudah masuk di rumahnya, walaupun baru sampai di bagasi rumahnya, dia menjadi linglung. Apa yang harus dia lakukan? Lalu duduk-duduk saja. Lalu ditemukan pada saat subuh oleh klien saya tersebut. Ketika ditanyain apa yang dia lakukan di rumah tersebut atau di rumahnya, si pencuri tersebut masih linglung dan berkata, saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa masuk rumah ini, seperti itu. Lalu klien saya pun membiarkan si pencuri tersebut pergi dari rumahnya karena merasa tidak ada barang yang dicuri. Ada juga kesaksian dari salah seorang klien saya yang sudah memakai jimat keselamatan pagar gaib dari saya. Ketika ada seseorang yang berniat untuk mencuri ke rumahnya, lalu sudah melompati pagar rumahnya, dia menjadi kesetanan karena melihat ada sesosok besar hitam yang menghalangi jalannya untuk masuk ke rumah tersebut. Saking takutnya pencuri tersebut, dia teriak-teriak dan menjerit ketakutan sehingga membangunkan seisi rumah. Seketika itu juga si pencuri tersebut kemudian diserahkan ke kepala desa. Lalu ditanyain maksud tujuan dia dan apa hal yang menyebabkannya menjadi gagal untuk mencuri. Tentunya ini adalah rahasia Tuhan. Namun tanpa ridho dari Sang Ilahi, tentunya jimat keselamatan tersebut tidak ada apa-apanya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya Mbak Fitri, Ratu Susuk Jawa atau pakar ilmu spiritual Jawa, undur diri. Salam Rahayu.